Baik, kembali lagi di kelas sederhana. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita mengenai pemantulan cahaya. Pastikan adik-adik menyiapkan alat tulis, sehingga jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan, silakan dicatat, kemudian diketik juga di kolom komentar. Nanti kakak akan jawab satu persatu pertanyaan kalian. Oke, kita langsung ke pembahasan. Nah, untuk pemantulan cahaya, sifat gelombang cahaya yang paling sering kita temui adalah pemantulan cahaya. Nah, untuk memahami pemantulan cahaya, pertama-tama kita akan mengetahui dulu apa itu hukum pemantulan cahaya. Nah, kita mengetahui bahwa apabila cahaya mengenai suatu permukaan benda, pada umumnya akan dipantulkan. Nah, bagaimana cahaya itu dapat dipantulkan? Untuk memahami bagaimana pemantulan cahaya itu sendiri, maka perhatikan ilustrasi berikut. Pertama, di sini kakak akan siapkan sebuah meja. Kemudian, di sini ada sebuah senter sebagai sumber cahaya. Kemudian, kakak akan meletakkan sebuah karton di atas meja dan meletakkan cermin tepat di atas karton putih ini. Kemudian, kakak akan memberi tanda O pada pertengahan cermin yang terletak pada karton. Dengan menggunakan busur derajat, kakak akan melukiskan garis tegak lurus membentuk sudut 90 derajat terhadap garis mendatar tempat cermin diletakkan. Nah, garis ini disebut sebagai garis normal. Di sini kakak juga akan menyiapkan karton putih, di mana karton putih ini akan berfungsi sebagai penangkap cahaya pantul dari cermin datar oleh karton putih. Nah, kalian perhatikan ketika kakak menyalakan senter, apa yang akan terjadi? Nah, dari ilustrasi ini akan ada beberapa hal yang dapat kita temukan. Yang pertama, berkas sinar yang mengenai cermin disebut sebagai sinar datang. Kalian bisa lihat gambar di samping, ini merupakan berkas sinar yang mengenai cermin, yaitu disebut sebagai sinar datang. Sedangkan berkas sinar yang meninggalkan cermin disebut sebagai sinar pantul. Nah, ketika sinar datang, kemudian mengenai cermin, dan seberkas sinar yang meninggalkan cermin disebut sebagai sinar pantul. Jadi, alurnya seperti ini, mengenai cermin, kemudian dia memantul. Nah, garis putus-putus yang digambarkan tegak lurus di permukaan cermin disebut garis normal ini. Garis putus-putus ini merupakan garis normal. Sudut yang dibentuk oleh sinar datang dan garis normal disebut sudut datang yang dilambangkan dengan I. Kita bisa lihat di sini, ini adalah sudut yang dibentuk oleh sinar datang dan garis normal. Ini dia sudut yang terbentuk antara sinar datang dan garis normal. Dilambangkan dengan I. Nah, ini disebut sebagai sudut datang. Nah, sedangkan sudut yang dibentuk oleh sinar pantul dan garis normal, sinar pantul dan garis normal disebut sudut pantul yang dilambangkan dengan R. Ini adalah sinar pantul, kemudian ini adalah garis normal, kemudian di sini membentuk sudut dan dilambangkan dengan R. Nah, dari ilustrasi tadi dapat disimpulkan bahwa sinar datang, kemudian garis normal, dan sinar pantul
terletak pada satu bidang. Kemudian yang kedua, sudut datang sama dengan sudut pantul. Sudut datang sama dengan sudut pantul. Nah, kesimpulan ini kita kenal dengan hukum pemantulan cahaya. Kemudian, kita akan membahas mengenai jenis pemantulan cahaya. Nah, pemantulan cahaya terdiri atas dua jenis, yaitu yang pertama, pemantulan teratur. Pemantulan teratur yaitu pemantulan yang terjadi apabila cahaya mengenai bidang datar atau bidang rata. Nah, di sini kakak punya sebuah bidang datar. Kalian bisa lihat apa yang terjadi jika kakak proyeksikan. Nah, bisa kita lihat semua sinar yang mencapai permukaan cermin datang dengan sudut yang sama, sehingga sinar itu juga dipantulkan pada sudut yang sama. Ini sesuai dengan hukum pemantulan cahaya. Nah, jenis pemantulan cahaya yang kedua yaitu pemantulan tidak teratur. Di mana pemantulan tidak teratur yaitu pemantulan yang terjadi karena cahaya mengenai bidang yang tidak rata. Nah, kalian bisa lihat ini adalah gambar dari bidang yang tidak rata. Kalian bisa lihat ketika kakak proyeksikan apa yang akan terjadi. Nah, karena permukaan dinding tidak halus atau permukaannya tidak datar, maka tiap-tiap sinar mencapai permukaan tersebut dengan sudut yang berbeda, sehingga cahaya yang dipantulkan itu dihamburkan ke segala arah. Tapi ingat, sekalipun pemantulannya itu tidak teratur, tetapi dia masih tetap memenuhi hukum pemantulan cahaya, di mana sudut datang sama dengan sudut pantul. Hanya yang mempengaruhi perbedaan antara pemantulan teratur dan tidak teratur hanya pada bidang pantul. Tetapi untuk pantulannya ini sudah sesuai dengan hukum pemantulan cahaya. Nah, terima kasih untuk pertemuan kita kali ini. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Jika ada hal-hal yang ingin kalian tanyakan, silahkan tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di kelas berikutnya. Salam anak sederhana.